Halo Balakala, buat yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Dan bentar lagi kita bakal menyambut Hari Raya Idul Fitri nih. Gimana Ramadan kali ini? Semoga selalu ada peningkatan dalam kita beribadah. Amin. Nah, sudah hampir selesai rangkaian videoku membahas tentang para wali songo yang pernah menjadi entitas penyebar agama Islam paling dikenal di Indonesia, khususnya di Jawa. Yang akan menarik dari pembahasan Wali Songo kemarin dan nanti adalah bahwa sebutan Sunan ini bukanlah hanya disandang oleh Wali Songo saja. Ya, yang kita kenal dari video pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Nama-nama tadi juga adalah nama julukan, bukan nama asli. Dan sebutan Sunan ini juga banyak disematkan pada tokoh-tokoh pendakwah lain di zaman itu. Salah satunya ada nama Sunan Ngudung, yang mana ternyata dia adalah ayah dari Sunan Kudus. Tapi Sunan Ngudung ini sangat jarang ya dimasukkan pada jajaran para wali songo. Kalau pendapatku ya karena walau mungkin dia ada pada hubungan dengan wali songo lain, tetapi jejak historis dan luasan dakwahnya tidak seluas wali songo lainnya. Ada juga yang berpendapat kalau wali songo, kata songo ini kan berarti 9 kalau dalam bahasa Jawa. Nah, jadi wali songo ini menurut beberapa pendapat tidak hanya disematkan pada ke-9 sunan tadi, namun juga kepada semua pendakwah di masa tertentu dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Sunan Kudus, seorang sunan yang berhasil mengakhiri sisa-sisa pecahan kerajaan Majapahit hingga Jawa memasuki era kerajaan Islam sepenuhnya. Setelah hampir 1400-an tahun didominasi oleh kerajaan corak agama Hindu dan Buddha. Lalu bagaimana cerita tentang Sunan Kudus ini? Bersama aku, Ganes Andra, kita bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali, hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Secara singkat, Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Menurut Wikipedia, Sunan Ngudung adalah imam Masjid Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Naskah-naskah Babat mengisahkan ia gugur dalam perang melawan kerajaan Majapahit. Berdasarkan serat Walisana, diketahui nama asli Sunan Ngudung adalah Syekh Sabil. Sedangkan serat Panengen menjelaskan dengan detail bahwa Sunan Ngudung putra Khalifah Husain menikah dengan Nyai Ageng Manyuran. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sunan Kudus. Sunan Ngudung diangkat sebagai imam Masjid Demak, menggantikan Sunan Bonang sekitar tahun 1520 Masehi. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Balik ke Sunan Kudus lagi. Dia adalah pendakwah yang tidak hanya sekedar menyebarkan agama Islam, namun juga ahli dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hingga mendapatkan kesejahteraan yang lebih, seperti penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Saeh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Secara nasab atau garis keturunan ada beberapa versi. Salah satu versi yang aku temukan dalam buku Atlas Wali Songo adalah bahwa Sunan Kudus masih ada hubungan dengan Sultan Mesir, yakni Sunan Ngudung. Adalah anak dari saudara Sultan Mesir, adik Rara Dampul. Kalau ngomongin Mesir, kita jadi ingat tentang Sunan Gunung Jati yang juga memiliki nasab dari Kesultanan Mesir. Atau kamu bisa tonton videoku yang ini untuk lebih lengkapnya tentang nasab Sunan Gunung Jati. Nah, berarti Sunan Kudus dari Sunan Ngudung masih ada hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati. Karena sebelum kelahiran Sunan Kudus, Sunan Ngudung melakukan perjalanannya ke Jawa untuk menemui Sunan Gunung Jati.
Dan saat bertemu, Sunan Ngudung diminta untuk berguru ke Ampel Denta kepada Sunan Ampel. Wah, sekali lagi nih, memang sepertinya Sunan Ampel adalah guru bagi semua Wali Songo yang ada. Nama asli Sunan Kudus adalah Raden Jafar Shadiq. Dalam sumber yang aku baca, Sunan Kudus mendapatkan pendidikan Islamnya langsung dari ayahnya sendiri, Sunan Ngudung. Dan ada juga yang dia meneruskan pendidikan kepada Kiai Telising. Dia adalah seorang Cina Muslim yang datang ke Jawa bersama rombongan Laksamana Cheng Ho pada era sebelumnya. Lalu sampai sekarang aku belum bisa memastikan apakah Sunan Kudus ini sempat belajar langsung ke Ampel Denta atau tidak, karena belum menemukan sumbernya. Sunan Kudus ini adalah tipikal pendakwah yang sebelum menyebarkan agama Islam, dia lebih dulu mempelajari masyarakat sekitarnya. Dia mencari tahu kebutuhan apa masyarakat dan apa harapan masyarakat untuk kesejahteraannya. Daerah Kudus adalah tempat di mana Sunan Kudus berdakwah. Dia melakukan beberapa upaya dan bimbingan kepada masyarakat sekitar pada saat itu, sekalian mendekatkan diri secara sosial. Penyempurnaan alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik membuat keris pusaka, kerajinan emas, pandai besi, dan pertunggangan selain berhasil dilakukan juga mempengaruhi perkembangan arsitektur di Kudus. Terlebih lagi, usahanya ini menimbulkan bentuk khas pada setiap bangunan yang dihasilkan. Salah satu yang dikenal hingga sekarang ya Masjid Kudus ini, dengan khas pada bagian menara masjidnya. Bahkan bentuk menaranya sangat terasa merupakan perpaduan gaya Hindu-Buddha dengan susunan bata dan atap khas masjid kuno di zaman itu. Lanjut pada sejarah penyerangan Sunan Kudus kepada sisa-sisa kerajaan Majapahit. Jadi pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Salah satu tokoh penting saat itu adalah Giriwardhana yang berhasil merebut tahta Majapahit dari Brawijaya V pada tahun 1468 Masehi. Di sisi lain, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, yang menurut beberapa sumber merupakan putra Brawijaya V dengan seorang selir Tionghoa. Hal ini memberikan legitimasi bagi Demak untuk mengklaim sebagai penerus Majapahit. Pada tahun 1524, Kesultanan Demak melancarkan ekspedisi militer untuk menaklukkan Majapahit. Pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung. Di medan pertempuran, Sunan Ngudung menghadapi pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Kusen, seorang bangsawan Majapahit yang memiliki hubungan dengan Demak. Dengan pertempuran sengit ini, Sunan Ngudung gugur di medan laga. Kehilangan pemimpin spiritual sekaligus panglima perang menjadi pukulan bagi pasukan Demak. Namun posisi Sunan Ngudung segera digantikan oleh putranya, Sunan Kudus, yang dikenal tidak hanya sebagai ulama tapi juga seorang ahli strategi militer. Setelah gugurnya ayahnya, Sunan Kudus diangkat sebagai panglima perang. Ia memimpin pasukan daerah Demak dalam serangan besar-besaran ke pusat kekuasaan Majapahit pada tahun 1527. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Sultan Trenggana menugaskan Sunan Kudus untuk merancang strategi perang yang melibatkan pengepungan terhadap benteng pertahanan Majapahit. Menurut catatan dalam konflik Tionghoa, pasukan Demak dipimpin oleh seorang pangeran yang disebut sebagai Toh Abu, yang diduga merupakan Raden Mukmin atau Sunan Perwoto, dengan Sunan Kudus sebagai penasihat utama dalam strategi perang. Pasukan Demak berhasil menghancurkan pertahanan terakhir Majapahit, dan raja terakhirnya yang disebut sebagai Pabutala dalam catatan kronik wafat sebelum istana jatuh. Jatuhnya Majapahit pada tahun 1527 menandai berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Setelah kemenangan ini, Sunan Kudus kembali ke Demak dan melanjutkan perannya sebagai ulama serta pemimpin agama. Ia mendirikan kota Kudus dan menjadi tokoh utama dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya melalui pendekatan budaya yang masih menghormati tradisi Hindu-Buddha. Oke balakalah, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Muria sebagai ulama di Tanah Jawa. Semoga segmen video telusur jejak para wali kali ini bisa bermanfaat. Aku Ganesha Sandra, si arkeolog Indi, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.
Semoga kita senantiasa mampu meningkatkan nilai ibadah kita baik dalam Ramadan atau setelahnya. Sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye-bye.